Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Salam cinta dari ujung kandang. Oke teman-teman, pada video kali ini kembali kita akan membahas satu hal unik dari peternakan, yaitu khususnya di ternak sapi ataupun ternak-ternak ruminansia lainnya. Memang terkadang hal ini sering kita jumpai, bahkan hampir setiap hari ketika kita sedang berjalan-jalan di sekitar lingkungan kita ataupun kita berkunjung ke peternakan, maka kita seringkali melihat ada seekor sapi, entah itu kerbau, kambing, ataupun hewan-hewan lain yang termasuk dalam ruminansia itu masih saja mengunyah-ngunyah pada saat dia sudah sedang beristirahat atau sedang duduk. Sebenarnya sedang apakah hewan tersebut? Maka pada video kali ini teman-teman yang menonton video ini akan tahu jawabannya secara ilmiah. Karena tentu saja jika ditanya, mungkin semua orang, setiap orang bisa menjawab terkait dengan apa yang dikunyah, tentunya yaitu pakan. Tapi secara ilmiah tidak semua orang paham sebenarnya ternak tersebut sedang apa dan apa yang dikunyah. Oleh karena itu tetap stay di channel ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Ternak Ucita. Oke teman-teman, jadi hewan yang mengunyah-ngunyah saat istirahat ataupun ternak ruminansia tadi, di dalam ilmu zoologi atau ilmu yang mempelajari tentang hewan, dikatakan bahwa hewan yang memamah biak ataupun mengunyah-ngunyah tadi itu merupakan kebiasaan dari ternak ruminansia itu sendiri. Nah, apa saja itu ternak ruminansia? Yaitu banyak jenisnya kan teman-teman. Bisa dari kambing, sapi, kerbau, jerapah, kemudian domba, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang termasuk dalam golongan ruminansia. Nah, yang menjadi unik teman-teman, hewan yang memamah biak ini adalah hewan yang memiliki pencernaan yang cukup rumit. Mengapa cukup rumit? Karena lambungnya saja ada 4. Kita sebagai hewan yang mamalia, termasuk manusia, itu hanya memiliki lambung 1. Sehingga di dalam ternak ruminansia itu memiliki lambung 4, sehingga akan terlihat rumit di dalam proses pencernaannya. Nah, sebenarnya bagaimana sih pakan masuk ke 4 lambung hewan tersebut? Ketika hewan tersebut atau entah itu sapi, kambing, ataupun kerbau memasukkan makanan ke dalam mulutnya, kemudian mengunyahnya menggunakan gigi geraham, kemudian ditelan ke dalam lambung dan dikeluarkan lagi, itulah yang disebut dengan memamah biak tadi. Adapun prosesnya secara ilmiah, yaitu pertama ketika ternak mengambil pakan dengan memotong menggunakan gigi bagian depan, kemudian menghancurkannya dengan gigi geraham tadi, kemudian ditelan ke dalam lambung yang pertama. Nah, lambung yang pertama ini disebut pada ternak ruminansia itu disebut rumen. Rumen itu adalah lambung yang pertama atau biasa juga disebut dengan lambung besar. Kenapa biasa disebut lambung besar? Karena rumen ini adalah tempat menampung pakan ketika si ternak tadi sedang makan. Jadi ketika ternak mengambil pakan, itu langsung ditampung di rumen tadi, sehingga ternak itu ketika makan betul-betul hanya makan saja. Jadi cepat memasukkan makanan, rumput ataupun konsentrat ataupun legum atau hijauan, kacang-kacangan, itu sangat cepat. Karena cuma dipotong menggunakan gigi depan, kemudian dikunyah dan ditelan ataupun disimpan di dalam rumen atau lambung besar tadi. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi di lambung besar atau di rumen atau lambung yang pertama ini, yaitu terjadi pencernaan di dalam.
dengan bantuan bakteri dan beberapa jenis mikroorganisme yang mencerna pakan tersebut. Sehingga dari hasil di rumen itu akan disalurkan ke bagian yang kedua, bagian lambung yang kedua, yaitu disebut retikulum, atau dengan bahasa lain perut jala. Kenapa disebut perut jala, teman-teman? Karena pada bentuk bagian di retikulum ini, di dinding-dinding bagiannya itu berbentuk seperti jala, sehingga biasa juga disebut dengan perut jala. Nah, apa yang dihasilkan di perut jala ataupun di retikulum tersebut, yaitu pakan yang diproses, dicerna tadi di rumen, itu akan diolah di perut jala tadi menjadi bola-bola ataupun berbentuk bolus-bolus. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu bolus-bolus itu seperti bola-bola. Nah, bola-bola inilah yang dikembalikan ke mulut ternak, ke mulut sapi, kambing, ataupun ternak-ternak yang lain yang memiliki jenis ruminansia tersebut atau memiliki jenis memoh biak. Bolus-bolus inilah yang dikunyah pada saat ternak tersebut sedang istirahat atau dalam posisi duduk. Nah, proses mengunyah ini sebenarnya kalau kita bahas lebih lanjut, yaitu proses pencernaan pakan dengan bantuan enzim. Namun untuk video kali ini saya tidak akan membahas enzim. Kita hanya sebatas membahas proses pencernaan pakan tersebut sampai diserap oleh si ternaknya. Nah, kembali ke proses mengunyah tadi. Jadi ketika ternak istirahat mengunyah bolus-bolus pakan tadi, pencernaan di mulut itu sudah selesai, maka akan diteruskan ke lambung yang ketiga. Nah, lambung yang ketiga pada ruminansia itu disebut dengan omasum, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan perut kitab. Kenapa disebut perut kitab? Karena di dalam dinding-dinding perut bagian ketiga ini itu berbentuk seperti kitab-kitab atau buku-buku untuk mencerna pakan yang dari mulut, dari bentuk bolus tadi. Nah, kemudian setelah dilakukan pencernaan lagi di omasum ataupun perut kitab, itu diteruskanlah ke perut yang terakhir yang disebut dengan abomasum. Di abomasum inilah proses pencernaan sari-sari makanan ataupun proses pencernaan nutrien itu diserap oleh si ternaknya. Nah, tentunya proses-proses ini tidak sesederhana yang saya jelaskan ini, sobat ternak, karena tentunya di dalam prosesnya dibutuhkan enzim, kemudian enzim yang bisa memecah serat kasar, kemudian lignin, dan lain sebagainya. Tentunya itu akan sangat rumit jika dijelaskan di video ini. Untuk itu, setidaknya ketika teman-teman sudah berada di luar dan ketika ditanya oleh orang-orang sekitar atau teman-teman sejawat sobat ternak, mengapa sapi mengunyah-ngunyah pada saat dia duduk istirahat, tentunya teman-teman sudah tahu jawaban untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah berkunjung, dan jangan lupa tetap dukung untuk teman-teman yang baru menonton dengan cara subscribe channel ini, share, dan like. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cinta dari ujung kandang.